Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Ya, puji nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena anugerahnya kepada kita, kita ada kesempatan untuk beribadah kembali. Walaupun kita beribadah masih di rumah kita masing-masing, namun saya percaya kita tetap bersukacita, semangat di dalam memuji Tuhan. Bapak Ibu, oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita menyembahnya. Mari kita katakan, Bapakku datang menyembahmu, isi. Bapakku Tuhan itu hebat.
Tuhan kita perkasa. Dia akan ada bagi kita. Apapun yang kita rasakan saat ini, Allah akan menjadi penghibur bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, kami mengajak untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hidup kita saat ini di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitas. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang maha kasih, kami berhimpun kini dan di sini mengucap syukur dan terima kasih sebab Engkau adalah penolong dan pelindung kami. Engkau setia, kudus dan kekal. Ya Allah, karuniakanlah kami iman, semangat dan sukacita dalam melayani Engkau. Berilah kami hikmat dalam melayani Engkau. Tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk kami bawa kepadamu. Ajar kami untuk melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh dan dengan hati, agar namamu dipuji dan dimuliakan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ada sukacita? Amin. 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 Ya, saat ini kita akan kembali menaikkan pujian yang mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala untuk melayani. Ya, mari dengan semangat katakan biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Seperti pujian kita yang mengatakan biarlah roh kita menyala-nyala, semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jemaat Tuhan, sungguh banyak perbuatan Tuhan yang ajaib kita telah rasakan dalam seminggu ini. Sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, sesungguhnya Allah selalu setia walaupun kita banyak berbuat dosa dan kesalahan di hadapannya. Ada kalanya kita merasa bosan, bersungut-sungut, dan tidak sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Terkadang kita melayani karena rutinitas semata dan karena paksaan. Oleh karena itu, mari dengan kesungguhan kita memohon pengampunan di hadapan Tuhan.
Jemaat kami undang berdiri. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, di muka Tuhan Yesus. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kini kami datang merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami mengaku salah akan setiap sikap kami dalam melayani Engkau. Bosan, bersungut-sungut, dan tidak sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami memberontak terhadap Engkau dan mengeraskan hati, serta merayani karena motivasi yang salah. Ampuni dosa pemberontakan kami ya Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri datang memohon ampun atas segala pemberontakan dan pelanggaran kami. Ya Allah kami, kasihanilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Berdoa dalam hati masing-masing. Mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Amin. Karena salib-Mu ku hidup. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuangnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, mari jemaat Tuhan, kita kembali membaca bagian firman Tuhan untuk menguatkan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai ayatnya ke-23. Sekali lagi dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam ruang kesaksian. Kita menyaksikan atau mendengarkan kesaksian pujian yang dibawakan oleh saudara-saudara kita dari vokal grup Sangkakala. Kami beri kesempatan. Kami tak berdaya, Tuhan
kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kesombongan kita seakan tak berdaya. Tuhan sering kata, melayang air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Kami telah bersalah. Untung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, cerita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Kami tak mampu berkata. Kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Kesaksian yang sungguh luar biasa, biarlah itu menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Amin. Ya. Sungguh kasih Tuhan tidak pernah habis dari kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini Bapak Ibu, menikmati segala anugerah Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan kehidupan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan semata. Oleh karena itu, mari dengan penuh rasa syukur kita memberi persembahan kepada Tuhan. Namun sebelumnya camkan firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Sambil mengumpulkan persembahan dan persiapan khotbah, kita bernyanyi, kita mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk pada hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah masing-masing. Bahkan saat ini kami boleh mempersiapkan hati dan kehidupan kami siap menerima kebenaran firman-Mu yang akan menyatakan kebenaran kepada kami, apa yang sesungguhnya dan seharusnya untuk kami ketahui dan terlebih-lebih untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuasai hati pemikiran kami, bahkan dimanapun ruangan di mana kami berada saat ini untuk menikmati ibadah, menikmati firman-Mu. Allah Roh Kudus Allah hadir di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang kudus dan hidup. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita beribadah dalam minggu kedua bulan Agustus 2020 ini sungguh hal yang luar biasa. Kurang lebih 4 bulan kita boleh menjalani masa pandemik, tetapi karena kasih anugerah Tuhan, Ia adalah Allah yang Immanuel, yang tetap menyertai kita hingga sampai saat ini, bahkan masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang selalu baru tiap pagi buat kita. Besar kasih setia Tuhan, amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi nats firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25. Kolose pasal 2 ayat 3 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari mengikutinya. Ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang
orang. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia adalah kita yang mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara bisa bekerja, bisa memiliki kesempatan untuk melakukan banyak hal adalah sebuah anugerah. Apalagi jika dengan pekerjaan-pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang, dengan jabatan, gaji, dan fasilitas yang memuaskan. Namun kita sangat prihatin pada saat ini. Ada begitu banyak orang gelisah hatinya karena tidak memiliki pekerjaan. Apalagi di masa pandemik ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat menyambung hidup. Berharap bekerja untuk bisa menata hidup kembali. Bekerja adalah hakikat hidup manusia. Karena bekerja adalah hidup. Bekerja sama dengan hidup. Karena apa? Manusia hidup karena dia bekerja. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10, Paulus berkata di sana, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jikalau seorang di antaramu tidak bekerja, janganlah ia makan. Tema kita hari ini adalah bekerja untuk Tuhan. Paulus menegur di sini orang-orang percaya yang ada di Tesalonika pada saat itu adalah sekalipun telah diselamatkan, sekalipun orang-orang percaya di Tesalonika telah diselamatkan, bahkan Rasul Paulus terus setiap hari mendoakan mereka agar diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti bahwa orang-orang percaya diam-diam saja. Orang-orang percaya tidak bekerja. Orang-orang percaya bermalas-malasan, tidak berusaha. Hanya dia menunggu berkat turun dari sorga. Tetapi harus bekerja, saudara. Bahkan Paulus dengan tegas di dalam 2 Tesalonika 3, dia mengatakan di sana, orang-orang model-model seperti itu yang hanya diam-diam saja menunggu berkat Tuhan turun dari sorga adalah orang-orang yang tidak tertib hidupnya. Dikatakan tidak tertib hidupnya. Kalau bahasa sekarang dikenal sebagai pemalas. Ya, pemalas. Kalau kita melihat kehidupan pemalas di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam keluarga kita, kalau kita menemukan orang pemalas, kita itu gimana kesal sekali. Ya. Pekerjaannya duduk, diam, tidur, makan, masuk kamar mandi, kembali ke tempat tidur lagi. Di situ dia bersemedi menunggu berkat yang dari sorga. Itu orang-orang pemalas yang tidak tertib hidupnya, kata Rasul Paulus di sini. Paulus sendiri mengatakan bahwa dia sendiri pun dalam pemberitaan Injilnya, dia tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak mau bergantung pada jemaat. Kita tahu bahwa pekerjaan Paulus adalah dia mempunyai keterampilan membuat kemah. Jadi dengan hasil itu dia bisa menyambung hidupnya. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri sekalipun dia dalam keadaan menginjili. Dalam hal ini Paulus telah menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka dari itu pekerjaan apapun yang kita kerjakan saat ini, posisi dan jabatan apapun kita saat ini, tanggung jawab apapun yang diberikan kepada kita saat ini, itu adalah anugerah Allah bagi kita. Maka syukurilah itu dan kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Lalu pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita bekerja, melakukan tugas, melakukan tanggung jawab kita? Baik itu bagi seorang pegawai negeri sipil, perawat,
dokter, guru, usahawan, rohaniawan, pendeta, fikar dan sebagainya. Kuli bangunan, montir, office boy, office girl, nelayan, buruh tani, buruh pabrik. Bahkan sebagai seorang direktur, manajer, karyawan ataupun buruh kasar. Bahkan jabatan kita, posisi kita sebagai ayah, ibu di rumah, sebagai suami, istri di rumah, sebagai orang tua bagi anak-anak. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu? Bagaimana kita melakukan tanggung jawab itu? Sama Bapak Ibu, kita diperintahkan Paulus di sini, yaitu untuk melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Satu kunci sama bagi semua profesi jabatan. Bagaimana melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, yaitu melakukannya untuk Tuhan. Makanya temanya hari ini bekerja untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menasihatkan orang percaya menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita. Tetapi yang kebanyakan terjadi dalam kehidupan pekerjaan, bahkan pelayanan kita dalam gereja, bukan bekerja untuk Tuhan, tetapi bekerja untuk manusia. Kita sering melihat semangat seseorang, gelora gairah seseorang melayani itu pasang surut. Karena keadaan, karena kondisi, karena melihat orang, karena situasi. Tetapi kalau bekerja untuk Tuhan itu tidak dipandang semuanya. Yang ada di hadapannya adalah Tuhan majikan saya. Maka saya melakukan yang terbaik. Contoh sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pernah berobat ke rumah sakit, berhadapan dengan seorang dokter. Seorang dokter tugasnya adalah melayani dan mengobati, merawat pasiennya yang sedang sakit. Tapi kita bisa melihat dokter-dokter, tidak semua dokter, ya, di dalam melayani, menangani pasien, antara pasien orang kaya dengan pasien orang miskin itu berbeda, tidak semua. Tapi terkadang kita melihat seperti itu. Kalau dia pasien kaya, maka dokter itu, perawat itu senyum-senyum lebar-lebar, bahkan tidak berhenti untuk senyum. Bahkan selalu bertanya mau apa, mau minum, selalu disuguhkan tanpa diminta. Karena apa? Oh, dia punya uang, orang kaya, siapa tahu nanti dikasih tips buat saya. Tapi kalau misalnya orang miskin, orang tidak berpendidikan, orang pinggiran, orang marginal, apa yang terjadi? Ya, muka masam dipakai. Bahkan dengan kata-kata ketus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan tidak seperti pelayanan kepada orang kaya. Maka kita bisa melihat dari sini, kadang kita di dalam melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita, itu dikondisikan. Kita selalu kondisikan. Kalau baik keadaannya, kalau menguntungkan, kalau orangnya tajir, kalau saya baru melakukan yang terbaik. Bukan dari hati. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang pekerja dalam pekerjaannya, apapun itu pekerjaannya, pasti dia posisinya adalah pekerja yang bekerja kepada orang lain. Kalau istilah dalam bacaan kita tadi ditulis di ayat 22, hamba. Ya, hamba. Bahasa aslinya dalam bahasa Yunani adalah doulos. Seorang yang telah dibeli dengan lunas oleh tuannya sehingga menjadi milik tuannya. Sehingga seluruh hidupnya diabdikan sepenuhnya pada tuannya. Hamba, pekerja, artinya adalah pengabdian, saudara. Serve, dedicate, subserve. Membaktikan, melayani, membantu, itulah tugas hamba. Jangan salah, setiap posisi kita adalah hamba. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita adalah hamba. Meskipun pasien kita adalah orang sederhana,
tapi dia menggaji kita loh. Dia membayar kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Lalu tidak ada alasan bagi kita untuk melayani dia setengah-setengah, karena dia membayar jasa kita. Bagaimana Tuhan Yesus telah menebus kita dengan harga yang mahal, lunas dibayar, dan tidak ada pemberontakan dari kita untuk mengatakan saya tidak mau melakukan. Karena apa? Kita adalah hamba. Pengabdian itulah bekerja. Bekerja adalah berbakti. Banyak alasan orang bekerja, bahkan motivasi orang untuk bekerja sangat beraneka ragam. Ada bekerja untuk makan, bekerja untuk pamer, bekerja untuk cari pujian dari bosnya. Makanya kalau bekerja, orang-orang model seperti ini sering memperhatikan situasi dan kondisi. Ya, kalau bosnya datang, baru buru-buru dia mengambil peralatannya, lagu sibuk-sibuk persis di depan bosnya bekerja. Sehingga kelihatannya dia sibuk sekali bekerja, dia capek sekali bekerja. Ya. Jikalau orang model seperti ini bekerja, dia bukan bekerja namanya itu. Tapi namanya itu adalah cari muka, cari pujian. Ya, ujung-ujungnya adalah kesombongan. Ya, demikian juga jika kita hanya bekerja hanya untuk cari uang saja, untuk cari makan aja, untuk mencari uang tambahan, maka yang kita dapatkan adalah hanya capek, lelah, dan juga sungut-sungut jikalau upah yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan sering juga terjadi keterpaksaan untuk mengerjakan sesuatu, sehingga pekerjaan kita tidak bisa kita nikmati. Pekerjaan bukan untuk dinikmati oleh kita. Pekerjaan kita tidak asyik, tetapi pekerjaan itu menjadi beban bagi kita. Sehingga bekerja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukanlah hanya masalah untuk hidup, untuk makan saja, tapi sebenarnya lebih dari itu. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan di sana, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah milik Tuhan, hamba Tuhan. Karena apa? Yesus Kristus telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu, karena kita adalah hamba Tuhan, Dia ingin kita memuliakan Dia. Sebagai hamba Tuhan, kita memuliakan Dia melalui apa yang dikerjakan oleh tubuh kita. Dikatakanlah tadi, muliakanlah aku dengan tubuhmu. Jadi melalui apa yang dikerjakan oleh tubuh kita, kita memuliakan Allah. Mulai dari tangan kita bekerja, kaki kita, hati, pikiran kita adalah untuk Tuhan. Termasuk dalam bekerja, dalam hal apapun, dalam segala profesi, jabatan, atau apapun yang dilakukan oleh kita harus dilakukan dengan hati, dengan cinta, bukan dengan siasat. Dikatakan lebih lanjut oleh Paulus, bekerjalah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bekerja dengan tulus hati, dengan takut akan Tuhan. Kita melayani hari ini bersama kaum pemuda. Saya mengajak mereka tadi bahwa di hadapanmu saat ini ada Tuhan Yesus. Maka lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik dengan tulus, dengan cinta, bukan dengan amarah, bukan dengan sungut-sungut, bukan karena dipaksa orang tua, bukan karena ingin mengejar nilai, bukan untuk mengembangkan talenta keterampilan kita, tetapi apa? Dengan hati. Hati itu, cinta itu, Bapak Ibu saudara-saudari, itu dilambangkan dengan hati. Dengan hati. Ya. Bekerjalah dengan hati, dengan cinta, bukan siasat. Ya. Bekerjalah dengan tulus hati,
Karena takut akan Tuhan, hormat kita kepada Tuhan yang telah menebus kita. Paulus ingin sekali agar kasih, keadilan dan kejujuran serta ketekunan dinyatakan satu sama lain dalam hubungan apapun, termasuk dalam hubungan pekerjaan. Sehingga tidak terjadi korupsi, penganiayaan terhadap rekan kerja, penyelewengan dalam pekerjaan. Kalau kita bekerja dengan hati, dengan cinta, tidak akan pernah terjadi namanya korupsi. Kalau kita bekerja dengan tulus hati dan takut akan Tuhan yang sedang menyaksikan kita bekerja, maka kita tidak akan menganiaya orang yang menjadi saingan kita, di mana-mana kita terancam kedudukannya. Tidak akan terjadi penyelewengan, penyalahgunaan jabatan, dan sebagainya. Karena apa? Aku sedang disaksikan oleh Tuhan yang menjadi majikan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh nyata dalam kehidupan nyata kita di dunia ini. Kalau pernah dengar-dengar yang namanya Mother Teresa. Ibu Teresa seorang perempuan Kalkuta, India, yang dikenang oleh seluruh dunia atas pengabdiannya untuk pekerjaan kemanusiaan. Selama 47 tahun, ia melayani orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yatim piatu sekarat, kaum marginal yang terabaikan, terpinggirkan. Ibu Teresa melayani mereka. Dia memakai separuh usianya, sejak mudanya dia sampai dia mati, untuk melayani orang-orang yang lemah, terpinggirkan, terabaikan, yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada dia. Orang sakit bisa memberikan apa kepada Ibu Teresa atas pengabdiannya? Selain keluhan, aku sakit ini, aku sakit ini. Orang miskin, melarat, yatim piatu bisa memberikan apa kepada Ibu Teresa atas pengabdiannya? Mereka tidak punya uang, bahkan mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup. Tapi kita bisa melihat Mother Teresa sampai akhir hidupnya ia bisa bertahan untuk pekerjaan kemanusiaan ini tanpa imbalan. Saudaraku, kita bisa melihat fokus dari Ibu Teresa di sini, bukan uang. Kalau uang, mungkin dia tidak bisa berlanjut sampai tahun kedua. Karena popularitas, tidak juga. Ya. Kalau kita lihat mungkin bisa saja Ibu Teresa itu sebenarnya rugi. Karena apa? Dia sampai lupa menikah untuk mengabdikan dirinya melayani kaum-kaum marginal ini. Yang sebenarnya secara manusia tidak ada untung bagi dia. Tidak ada upah bagi dia, bahkan menguras pikiran, tenaga, materinya dia. Bahkan separuh usianya semua untuk pengabdian kemanusiaan. Tetapi di sini Ibu Teresa tetap berjuang sampai akhir hayatnya. Bahkan dia mendirikan sebuah lembaga sosial bernama Misionaris Cinta Kasih. Menjalankan 610 misi di 123 negara. Rupanya bukan hanya di kalangannya dia, di daerahnya dia, di negaranya dia, bahkan di luar negaranya ada 123 negara dia jangkau untuk melakukan pengabdian ini. Sehingga saudara, kasihnya, jasanya, pengabdiannya dikenang oleh banyak orang. Walaupun sebenarnya waktu dia memulai kegiatan ini bukanlah kegiatan apa-apa di mata masyarakat. Buat apa kamu buang-buang waktu, Teresa? Tenang aja kamu di biara, fokus di sana. Atau lebih baik-baik kamu menikah, punya anak, urus keluargamu. Ngapain habisin waktumu di situ? Kamu rugi loh. Tapi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, hebatnya karena dia memiliki prinsip, saudaraku. Sehingga apa? Banyak sekali penghargaan-penghargaan dan gelar kehormatan diberikan dunia padanya. Dia pernah mendapatkan penghargaan perdamaian dari Nobel. Bahkan Paus Yohanes Paulus II memberikan gelar kepada Teresa ini dengan gelar Beata. Beata dalam Inggrisnya adalah blessed. Arti blessed itu adalah berkat. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah rupanya dengan gelar Beata itu menyatakan, memproklamirkan kepada semuanya bahwa kehadiran Teresa telah menjadi berkat. Ya. Kehadiran Teresa telah mengubah air mata menjadi sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah
keuntungan yang didapatkan dari sebuah pengabdian yang tulus dari hati penuh dengan cinta dan takut akan Tuhan. Saya tertarik dengan kata-kata inspiratif yang dihasilkan dari sepanjang pengabdian kemanusiaan Ibu Teresa ini. Ada 4 kalimat inspiratif yang begitu menyentuh saya. Yang pertama, setialah pada hal yang kecil karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Setialah dalam pekerjaan yang kecil karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Saudara, hal yang kecil yang dia lakukan awalnya, ketika dia setia, ketika dia melakukan dengan tidak jenuh, dengan tidak gampang menyerah walaupun banyak tantangan, tetapi dia merasakan di dalam itu ada kekuatan, sehingga dia terus melakukan sampai dia mati. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, maka ia diberikan perkara-perkara besar. Yang kecilnya tadi hanya dilihat oleh orang-orang sekitar Kalkuta, sekarang seluruh dunia mengenal, bahkan mengenang yang namanya Mother Teresa. Berarti bukan untuk melakukan hal besar baru kita terkenal, dimulai dari hal yang kecil. Memperhatikan orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua adalah keajaiban tidak terjadi ketika kita melakukan pekerjaan, tetapi ketika kita bahagia saat melakukannya. Keajaiban tidak terjadi ketika kita melakukan pekerjaan, tetapi ketika kita bahagia melakukannya. Ada 2 kalimat yang hampir sama namun berbeda. Yang pertama adalah kalimatnya mencintai apa yang kita lakukan. Yang kedua, melakukan apa yang kita cintai. Sekali lagi, mencintai apa yang kita lakukan, dan yang kedua, melakukan apa yang kita cintai. Hampir sama kalimatnya tapi beda makna. Melakukan apa yang kita cintai itu sangat mudah. Apa yang kita cintai, hobi kita, pekerjaan kita, permainan kita, kesenangan kita, kita mudah untuk melakukan segala sesuatu yang kita cintai, sehingga kita bisa menikmati, asik untuk melakukannya, membawa kebahagiaan. Tapi mencintai apa yang kita lakukan itu susah. Belum tentu pekerjaan kita, sekolah kita, PR kita yang sedang kita kerjakan saat ini kita bisa cintai. Sangat susah. Tetapi disinilah keajaiban itu terjadi sebenarnya. Ketika kita bisa mencintai pekerjaan, jabatan, posisi, tanggung jawab yang sedang kita kerjakan saat ini, meskipun sangat susah untuk kita lakukan. Banyak tantangannya. Dan inilah kalimat inspirasi kedua dari Mother Teresa. Yang ketiga adalah ini sangat menyentuh bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan mungkin juga Bapak Ibu semua. Jika Anda mengasihi hingga terluka, maka tidak ada luka lagi, karena yang tersisa hanyalah cinta. Luar biasa. Jika Anda mengasihi hingga sampai terluka, maka tidak ada luka lagi, karena yang tersisa hanyalah cinta. Pengorbanan. Di dalam bekerja butuh pengorbanan. Ya, meskipun terluka, tetapi luka seterusnya sudah tidak ada, karena yang ada adalah cinta. Tidak ada keluhan lagi untuk melakukan pekerjaan itu, untuk mencintai, karena yang ada adalah cinta. Yang keempat adalah bukan karena kita melakukan hal-hal yang besar, tetapi karena melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih. Saya percaya ini kalimat inspiratif ini keluar dari mulut Mother Teresa ketika dia ditanya, kenapa kamu bisa dikenal oleh seluruh dunia, bisa melakukan ini sampai 123 negara dengan tugas misi 610. Dia akan berkata, bukan karena kita melakukan hal-hal yang besar, tetapi karena melakukan hal-hal kecil dengan cinta kasih. Intinya adalah love, cinta kasih. Inilah rahasia pelayanan dan pengabdian Teresa. Cinta kasih Kristus menjadi inspirasi sekaligus teladan baginya untuk bekerja melayani yang terabaikan. Jemaat yang terkasih, bagaimanapun Allah telah memberikan segala sesuatu bagi kita, yaitu bekerja dan melayani, maka panggilan kita adalah memberikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Setiap pekerjaan, pelayanan pasti berhubungan dengan orang lain.
sehingga melalui hasil kerja, pelayanan kita, orang lain menemukan bahkan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, apapun profesi yang kita tekuni saat ini, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, bukan saja orang lain yang puas akan hasil karya kita, tapi kita juga memiliki peluang besar untuk mencapai posisi yang lebih baik, ya, baik di mata Tuhan, baik di mata sesama, ataupun baik di mata atasan kita. Jadi yang diuntungkan bukan sekedar orang lain, tetapi terlebih kita banyak diuntungkan. Kita akan mendapat upah kita dari Tuhan sebagai Tuhan kita yang sesungguhnya. Di pihak lain, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala apa yang kita kerjakan, baik kecil ataupun besar, segala praktek-praktek yang kelihatan atau tidak kelihatan dalam pekerjaan yang tidak dilihat oleh rekan, oleh bos kita, tetapi Tuhan menyaksikannya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, makanya kita tidak ada kesempatan untuk menyembunyikan dosa dan kesalahan kita. Praktek-praktek di dalam praktek-praktek yang salah dalam bekerja, Tuhan tahu, ya, sehingga Tuhan sendiri akan, ya, memberikan hukuman bagi yang melanggar di ayat 23, 24, dan penghargaan bagi mereka yang sungguh-sungguh. Sehingga mari saudaraku, ini merupakan salah satu hal yang mendorong kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh lagi. Karena kita menyadari bahwa Tuhan Yesus menyaksikan ketika kita bekerja. Selagi ada waktu dan kesempatan, bekerjalah dan layanilah Tuhan dengan cinta dan pengabdian dalam setiap pekerjaan kita. Yesus sendiri telah bekerja untuk Bapanya dengan totalitas, pengabdian yang tak terbatas sampai mati di kayu salib. Mari bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Ingat bahwa akhir zaman sudah dekat. Bekerjalah untuk Tuhan dengan roh yang menyala-nyala sebelum malam tiba, sebelum semuanya berhenti. Tuhan memberkati. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita dari Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita ucapkan bersama-sama Kolose 3 ayat 23, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau kembali mengingatkan kami dalam segala hal kami lakukan untuk Tuhan dengan segenap cinta, dengan segenap hati, dan dengan takut akan Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan di hadapan kami senantiasa mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyaksikan dan melihat setiap apa yang kami lakukan, dari segala pergerakan tubuh kami, pikiran kami, bahkan hati kami yang tidak dapat ditebak oleh sesama kami. Tuhan pun tahu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan sebelum malam tiba, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, sehingga kami siap untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar firman Tuhan,
Mari kita semua mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdiri dan hendaklah setiap orang menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2020. Akan dilaksanakan ibadah minggu pada hari Minggu pada tanggal 16 Agustus tahun 2020 di Jalan Holis Cibuntu nomor 278D. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, maka ibadah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah pagi dimulai pada pukul 10 WIB sampai selesai. Itu akan diikuti oleh lingkungan 1 dan lingkungan 4. Pelayannya, Bapak Ibu, pengkhotbah Vikar Dodi Angelius Zebua STH, dan liturgosnya Satuan Kiriso Amarei Telembanua. Sekali lagi, pada pukul 10 WIB diikuti oleh lingkungan 1 dan lingkungan 4. Kemudian pada ibadah kedua, ibadah sore, dimulai pada pukul 15 WIB atau pukul 3 sore sampai dengan selesai. Yang akan beribadah yaitu lingkungan 2 dan lingkungan 3. Pelayannya adalah pengkhotbah, pendeta jemaat atau pendeta Adielilaia STH, sementara liturgosnya adalah Bapak Amadela Cibua. Catatan, ibadah sekolah minggu tetap online di rumah. Ya, di sini juga beberapa jemaat berulang tahun, kami akan bacakan nama-namanya. Saudara Monica Najara lingkungan 4, Dick Stephen Nazara dari lingkungan 4, Gilbert Nevanzega lingkungan 2, Elvita Zayawati Gula atau Ibu Ina Marco Telambanua lingkungan 4, Renaldi Hagaini Sibua dari lingkungan 1, dan Brigita Madia Anjarika Gea dari lingkungan 4. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Rapat majelis akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Oleh karena itu diundang seluruh majelis untuk menghadiri rapat majelis yang dimaksud. Telah menyelesaikan studi saudara kita Adwita Hareva di Universitas Maranatha S1 jurusan akuntansi pada akhir bulan Juli 2020. Seluruh jemaat dan majelis mengucapkan selamat atas kelulusan saudari kita tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Bapak Ibu. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji Tuhan
kita juga telah mendengarkan firman Tuhan dan telah memberi persembahan kepada Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan juga kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan yang mengatakan setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memiliki Tuhan, menjadi hamba-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Kau memiliki. Ku bersyukur Kau memiliki, menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mari sekali lagi kita mengangkat pujian ini, katakan bersyukur. Kau memilihku, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan kemuliaan. Katakan, mau setia Tuhan, mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan, kami untuk berulang-ulang kalinya boleh beribadah di masa pandemik ini, dan kami masih bisa tetap bersyukur. Kehidupan rohani kami disegarkan terus oleh kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu, bekerja untuk Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami, dan melalui apa yang kami lakukan orang-orang bisa menemukan, menyaksikan, dan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam pekerjaan apapun yang kami geluti saat ini, profesi, jabatan apapun, tanggung jawab apapun, kami memohon kepada Tuhan, pimpin kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, tugas-tugas kami, baik sebagai orang tua, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai tenaga kesehatan, pegawai negeri sipil dalam berbagai segi profesi, bahkan kehidupan buruh sekalipun. Tuhan berkati pekerjaan kami, biarlah seluruh setiap apa yang kami lakukan Tuhan, kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, dan kami percaya Tuhan akan memberikan upah yang terbaik, hasil yang terbaik buat kami. Dan kuatkan kami Tuhan untuk tetap bertahan dan tetap maju, bertekun untuk mengusahakan, untuk tetap setia akan setiap tanggung jawab pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan yang boleh mengikuti ibadah dari rumah ke rumah saat ini. Biarlah Tuhan senantiasa menemani kehidupan mereka di sepanjang minggu ke depan ini.
dalam keluarga mereka, dalam hubungan mereka dalam keluarga, bertetangga, bahkan juga Tuhan dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam pendidikan anak-anaknya. Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat kami juga yang sedang berulang tahun dalam minggu ini tadi, bertambah 1 tahun usianya. Kami percaya bahwa pertambahan usia adalah kepercayaan Tuhan bagi mereka untuk bisa mereka isi dengan bekerja di dalam Tuhan, untuk berbuat mengabdi kepada Tuhan dengan lebih giat lagi. Kehidupan mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, dan kepekaan mereka semakin lebih tajam untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka di umur yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan juga yang sedang mengalami pergumulan hidup. Semua mengalami pergumulan hidup. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Bapak Amagesi yang masih dalam pemulihan, Tuhan nyatakan dan terus perlihatkan kuasa-Mu, sehingga dia bisa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya, tidak pernah meninggalkan dia. Demikian juga Tuhan Ina Tasya Telam Banua dalam pemulihan, terus Tuhan bekerja. Anak kami Jocelyn Sebuat, terus Tuhan bekerja untuk menyembuhkan dan menyempurnakan kembali seluruh organ-organ tubuhnya. Hanya di dalam nama Yesus kami bisa meminta dan mengharapkan ini semua. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya. Tuhan sembuhkan mereka dan pulihkan. Untuk jemaat yang bergumul di dalam kehidupan ekonomi, Tuhan Engkau yang membuka jalan keluar dan memberkati setiap usaha dan pekerjaan. Karena itu janji-Mu melalui firman-Mu tadi Tuhan. Dan ketika kami setia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan perkerjakan kepada kami, meskipun itu kecil, tidak dipandang oleh orang-orang di sekitar kami, tetapi ketika kami mengerjakan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab, kami percaya Tuhan akan memberikan hasil dari usaha kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang sedang sekolah saat ini di berbagai jenjang pendidikan meskipun secara daring. Kami memohon kekuatan, kami memohon hikmat dari Tuhan agar anak-anak kami ini dimampukan untuk mengikuti sekolah secara daring, diperlengkapi segala kebutuhan mereka dan segala kelemahan kesulitan yang dihadapi dapat teratasi. Terlebih-lebih orang tua mereka Tuhan diberikan hikmat kesabaran untuk terus mendampingi anak-anak mereka dalam sekolah daring ini, sehingga ilmu mereka bertambah, pengetahuan, ketaatan dan hikmat mereka bertambah meskipun belajar di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan kami di Jemaat BNKP Bandung ini, mulai dari jajaran kami Tuhan, pendeta jemaat kami dan keluarga, demikian juga fungsional dan keluarga, fikar, dan demikian juga untuk seluruh majelis BPMJ, guru-guru sekolah minggu dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami diberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita selalu untuk bisa mengabdikan diri dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan pertanggungjawabkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap program-program kami, bahkan rencana kami untuk minggu depan untuk mengikuti ibadah secara tatap muka dengan 2 gelombang di Jemaat BNKP Bandung ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala ketakutan kami, biarlah Tuhan Allah Roh Kudus mengendalikan itu bagi kami, sehingga kami bisa menguasai diri, menguasai ketakutan kami, dan kami boleh hadir di hadapan Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu untuk boleh beribadah. Dan biarlah kami boleh mengikuti protokol kesehatan yang ada, dan kami bisa aman, kami boleh sehat, dan kami boleh menikmati hadirat Allah, sukacita persekutuan dengan saudara-saudara kami seiman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan Allah berkenan memberkati, menerima persembahan kami, pakai untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu lingkungan gereja kami di BNKP Bandung, di Holis Cibuntu ini. Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memagari dengan para malaikat Tuhan. Segala kekuatan jahat, niat jahat orang yang ingin menyerang dan menghancurkan rumah Tuhan di tempat ini, dalam nama Yesus dipatahkan kuasanya. Engkau yang berdiam di tempat ini Tuhan, Engkau ditinggikan dan dikuduskan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sekeliling kami di Holis ini, tetangga-tetangga kami, biar kami boleh hidup rukun satu dengan yang lain dan menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami Tuhan. Kami hanya naikkan dan percayakan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami yang telah mengajar kami berdoa demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Selesai. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.